Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Kamila Dewi, saya dari kelas 13 AI1. Saya akan membahas materi pengolahan hasil hewani, yaitu ikan. Ikan merupakan hewan vertebrata yang hidup di air. Vertebrata itu yang memiliki tulang punggung, baik itu air tawar maupun air payau. Dari tubuh ikan dulu deh. Tubuh ikan itu terbagi umumnya tubuh ikan terbagi atas 3 bagian, yaitu kepala, tubuh, dan ekor. Untuk bagian kepala sendiri itu terdapat otak, mulut, gigi atas, gigi bawah gitu kan ya, bagian dalam mulut. Terus ada lidah, ya termasuk itu. Ada mata, indera pembau yang ada persis di depan mata. Ada ruang lubang kecil yang dekat mata. Biasanya juga disertai sumut untuk indera pembau. Terus ada telinga dalam. Telinga dalam di sini dia akan menangkap suara dengan sonik tertentu. Dan gurat sisi itu yang ada di bagian kepala. Pokoknya ada gurat sisi yang tak nampak gitu, yang nggak bisa kita lihat, tapi itu tuh fungsinya untuk mengetahui kondisi sekitar, kondisi air. Di situ ada tekanan gimana kayak gitu, cocok enggak lingkungan air ini untuk dirinya gitu. Terus untuk tubuh ikan yang bagian kedua yaitu tubuh. Untuk kepala tadi tuh dari ujung mulutnya dia sampai ke katup belakang insang. Insang itu termasuk di kepala juga ya. Berarti insang. Pokoknya dia kan kepala, terus di bagian persis belakang kepalanya itu ada insang yang buka tutup. Nah, belakang katup itu tuh batas bagian kepala. Kemudian kalau bagian tubuh itu dari setelah katup insang itu sampai sirip bagian anus. Sirip bagian anus yang dia di situ ada lubang ekskresi, lubang anusnya buat buang kotoran. Itu. Nah, untuk bagian tubuh itu ditutupi oleh sisik. Umumnya pada punya sisik ya, kecuali mungkin beberapa ikan seperti belut, lele gitu. Nah, di tubuh itu terdapat sebenarnya ada 3-4 jenis sirip, yaitu sirip bagian dada, yaitu 2 sirip kanan dan kiri, persis setelah insang posisinya. Kemudian sirip bagian punggung, yaitu maksudnya sirip atas, sirip bagian perut ini di sini ya, berarti setelahnya sirip yang dada ada sirip yang perut. Ini beberapa ada yang punya, beberapa ada yang enggak. Kemudian ada sirip yang paling belakang dekat anus gitu. Dan juga tentunya organ dalam seperti hati dan jantung. Untuk hati, jantung, ginjal dan sebagainya gitu ya. Dan di hati umumnya ada beberapa ikan yang dia mengandung banyak lemak di bagian hatinya. Salah satunya ya ikan kod sama pokoknya ikan kod, ikan laut dalam yang dimanfaatkan minyaknya itu loh untuk diekstraksi. Kemudian ada bagian ekor itu setelah sirip yang dekat anus. Jadi tulang yang bagian belakang, terus kemudian sirip yang besar gitu di bagian belakang. Nah, itu ekor, bagian ekor di situ. Ya, gunanya ada ekor untuk mendorong pergerakan ikan tersebut berenang gitu ya. Sirip itu biasanya untuk menjaga keseimbangan gitu ya. Terus lanjut, ciri-ciri ikan. Selain dari anatomi ikan yang di atas yang telah disebutkan, yang lain yaitu hidup di air, jelas air tawar atau air payau, vertebrata, hewan bertulang punggung.
terus berenang dengan bantuan sirip dan ekor. Terus dia makanannya plankton dan tumbuhan air. Tapi ya untuk ikan hias ada pelet lah ya, pelet tersedia, contoh ikan cupang atau ikan koi kayak gitu. Terus dia bernapasnya itu menggunakan insang umumnya ya, tapi untuk beberapa untuk ikan yang mamalia itu mereka punya paru-paru kayak gitu. Terus ada juga beberapa ikan yang punya pernapasan tambahan lainnya di bagian kulitnya, jadi dia bisa menyerap oksigen lewat kulitnya. Terus cara berkembang biaknya ada umumnya itu ovipar, yaitu bertelur, telurnya nih dikeluarin gitu ya dari tubuhnya, kemudian menetas di luar. Tapi untuk mamalia seperti paus, lumba-lumba, mereka itu vivipar atau ya dengan cara melahirkan. Dan juga ada yang ovovivipar. Ovovivipar ini bertelur dan melahirkan. Jadi bahasanya mah telurnya itu ada di dalam perutnya, terus telurnya itu, kalau untuk ikan hiu sendiri pernah melihat tuh telurnya di dalam perut, terus nanti menetas, terus nanti dilahirkan deh sama ibu hiu gitu. Aku taunya ada hiu dan ikan pari, itu ovovivipar, intinya gabungan antara bertelur dengan melahirkan. Kemudian sistem peredaran airnya tunggal, peredaran air ya, bukan peredaran darah, karena kan ikan yang bernapas dengan insang, nah airnya yang diedarkan itu hanya melalui jantung. Nah posisi jantung itu sebenarnya persis di bagian belakang belakang insang, termasuk bagian dari tubuh, tapi ya posisinya itu setelah insang sini, terus agak ke dalam dia. Nanti deh ituin foto. Kemudian alat ekskresinya itu ya ginjal. Kalau ya ginjal. Kemudian ya nanti dikeluarkan melalui pori-pori kulit atau lewat anus gitu ya. Kemudian dia termasuk hewan berdarah dingin, maksudnya hewan yang menyesuaikan dengan suhu lingkungan. Dia itu ikan ini dia sensitif terhadap lingkungan. Kalau lingkungannya baik ya dia bisa bertahan hidup dengan baik, dan beberapa ada yang mereka beradaptasi gitu ya dengan lingkungannya. Klasifikasi ikan, kalau ini menurut materi pengolahan ya, ada ikan berdasarkan kandungan lemak, yaitu ada lean fish ini bahasanya yang paling sedikit lemaknya, yaitu sekitar 2% atau kurang. Kemudian ada medium fat fish, dia medium gitu ya, rata-rata tengah, yaitu sekitar 2-5% lemaknya. Umumnya ada di ikan kod sama ikan halibut, dan ini tuh ditemukannya di bagian hati yang paling banyak lemaknya. Kemudian ada fat fish, dia lemaknya di atas 5%, contohnya salmon, makerel, ikan makerel, belut, sama ikan gabus. Sebenarnya kalau pernah ada studi, bukan studi sih, emang udah penelitian gitu ya, untuk daripada salmon lebih baik makan ikan gabus karena lemaknya itu lebih banyak, vitaminnya juga lebih bagus. Makanya emang umumnya orang-orang yang habis operasi biasanya suka ada perintah dokternya untuk mengkonsumsi ikan gabus. Tujuannya biar regenerasi sel-selnya itu lebih cepat mengering gitu ya, luka jahit atau luka apanya gitu. Karena manfaat dari ikan gabus itu tadi tinggi kandungan lemak. Oh iya, sebelumnya kenapa sih ikan gitu ya? Apa bedanya ikan dengan ayam, sapi kayak gitu? Ikan itu dia mengandung protein yang cukup tinggi, dan dagingnya itu lebih mudah dicerna oleh tubuh. Jadi ya kalau mau cari protein hewani yang enak, tentunya ya enak, terus lembut dan mudah dicerna ya ikan. Kalau daging sapi pengolahannya harus lama gitu kan. Kambing bau amisnya. Terus ayam ya walaupun lembut juga tapi dia seratnya lebih ini daripada ikan gitu. Terus berdasarkan bentuk badan,
ada yang flat fish, flat pipih gitu ya. Contohnya ikan bawal, ikan pari, ikan halibut. Halibut tuh ikan sebelah yang gitu deh. Ada round fish, bentuknya bulat melonjong gitu, kayak ikan tuna, tenggiri, tongkol, salmon, yang ikan kembung gitu. Teknik penyimpanan ikan itu ada 5. Sejauh ini saya menyimpulkan 5 dari beberapa artikel. Itu pembukuan. Kalau untuk pembekuan sendiri, bahan hasil pertanian umumnya itu di suhu minus 12 sampai 24 derajat Celcius. Bukan nih. Kalau untuk pembekuan yang freeze pada umumnya gitu ya, jadi bisa dipakai untuk daging sapi, daging ayam kayak gitu, di suhu minus 12 sampai minus 24 derajat Celcius. Tapi kalau untuk quick freeze atau pembekuan cepat, itu di suhu minus 24 derajat Celcius sampai minus 40 derajat Celcius. Tahapan sebelum dilakukannya pembekuan gini. Ceritanya beli ikan di pasar nih. Ini tips and trick untuk yang menyimpan ikan di freezer rumah gitu ya. Beli ikan di pasar, usahakan dicuci bersih, kemudian dibersihkan bagian organ-organ dalamnya. Udah cuci bersih, simpan dalam wadah tertutup kalau bisa ya. Entah itu pakai plastik dengan ada klipnya atau pakai wadah apa, kemudian simpan di freezer. Udah deh. Gitu. Ya, kalau misal langsung simpen gitu aja tanpa dibersihkan dulu, kadang lebih cepat bau gitu. Terus warnanya juga pucat kadang gitu. Terus untuk quick freeze itu umumnya dilakukan untuk nelayan tuna atau ikan salmon. Mereka yang sering nangkap ikan-ikan besar di lautan tengah gitu ya, ke tengah laut, kemudian nangkap ikan-ikan besar. Mereka punya sistem pembekuan sendiri. Ada yang dia memakai box yang bahannya dari bahan dari styrofoam, isinya itu ada batu es yang besar-besar. Jadi ikan yang udah ditangkap ya disimpan sebentar terus dibekukan di situ gitu ya. Kemudian pengalengan ini ikan yang telah diolah terlebih dahulu, kemudian disterilisasi dan dikalengkan. Sterilisasinya itu di suhu 110 sampai 120 derajat Celcius selama 3 sampai 5 menit. Ikan yang biasa dikalengkan itu biasanya ikan makerel atau ikan tenggiri juga. Sarden gitu. Setelah diolah terlebih dahulu. Ada yang emang dipakai bumbu pedas sekalian, atau juga ada yang cuma ikannya di filet kemudian dengan bantuan garam gitu ya supaya lebih awet, kemudian disterilisasi, kalengkan gitu. Ya tujuannya sama ya, tujuan teknik menyimpan ikan itu untuk mempertahankan masa simpan bahan ikan gitu ya, supaya tetap segar ketika dikonsumsi. Penggaraman di sini maksudnya penggaraman sekaligus dikeringkan gitu ya. Biasanya konsentrasi garam yang dipakai itu sekitar 15 sampai 35% yang dicampurkan atau dibaluri ke tubuh ikan. Mulai dari ikan-ikan kecil, contohnya ikan teri ataupun ikan-ikan yang cukup sedang sih. Ikan jambal, ikan peda, pokoknya ikan-ikan asin deh ya. Terus dikeringkan di bawah sinar matahari selama, kalau sinar mataharinya maksimal gitu ya, 3 hari kering. Tapi kalau misal ada hujan gitu seminggu lebih bahkan. Kemudian untuk pemindangan, ya ini agak nggak umum. Jadi sistemnya ya pindang gitu ya, yang sering disebut pindang. Contohnya yang dipakai biasa ikan cuek, ikan tongkol, ikan bandeng. Caranya, si ikan tersebut dicuci bersih, dikeluarkan isi perutnya, atau kadang ada yang dikeluarkan, kadang ada yang tidak gitu ya, asal cuci bersih. Ada bagian dalam
perut ikan itu ada bagian pahitnya itu, yang apa sih, empedu. Nah, kelenjar empedunya dikeluarkan, kemudian dibaluri dengan garam atau bumbu. Kadang ada yang pakai bumbu kuning, jadi tambahan kunyit gitu ya. Ya tujuannya ya dikasih garam dan bumbu-bumbu sebagainya juga untuk menambah cita rasa dan sebagai bentuk mengawetkan juga kan, garam untuk mengawetkan, dan bumbu rempah juga emang fungsinya untuk mengawetkan juga. Kemudian dikukus atau dipresto. Kalau yang di presto yang umumnya kita dengar mah untuk bandeng gitu ya, bandeng presto selama beberapa jam, itu cukup lama gitu. Terus udah kayak gitu biasanya dikemas dengan alas kertas atau alas karton, kemudian dikemas dalam plastik kalau untuk bandeng presto. Tapi kalau ikan pindang yang di pasar-pasar itu cuman dibungkus pakai kertas koran gitu ya, dililit langsung deh ditumpuk-tumpuk gitu. Terus pengasapan ini pengeringan dengan diasapkan di atas tungku dan di dalam ruangan. Jadi bahasanya ruangan tersebut tersedia tungku dengan kayu bakar, jadi pembakaran masih alami. Kemudian ikan-ikannya itu dipasang di bambu-bambu atau tusuk-tusukan gitu di atas tungku tersebut. Bahasanya kayak ada tiang-tiang, kemudian berjejer tuh ikan yang digantungkan di besi, palang-palang besi atau palang-palang bambu. Kalau yang tradisional saya pernah lihat di TV ya, di daerah mana ya, Sumatera, mereka makanya ikan cakalang kan besar-besar, itu ada yang dipotong dulu, ada yang utuh gitu, tapi nanti endingnya dia dipotong-potong kecil gitu. Biasanya kalau untuk ikan asap ini karena dia teksturnya agak lebih keras gitu ya dibanding yang lain, ini biasanya suka di bumbu kuah gitulah, kuah kuning, kuah apa nggak tahu lah. Terus untuk karakteristik ikan segar dan kurang segar, bisa dilihat parameternya ada baunya gimana, mata, insang, tekstur daging. Untuk ikan segar dia itu baunya masih segar, terus ringan, nggak menyengat gitu ya, nggak bau amis. Kalau yang kurang segar dia ada bau amis yang kuat atau bahkan bau busuk. Kemudian matanya kalau ikan segar itu masih cerah, mengkilap, bola matanya cembung. Tapi untuk ikan yang kurang segar, dia bola matanya keruh. Matanya tuh keruh gitu ya, bola matanya cekung teh ke dalam, mendelep. Kemudian ada insangnya kalau ikan segar jelas lah ya, masih merah keping-pingan, khas seger gitu ya. Kalau ikan yang kurang seger, kadang insangnya itu udah mencoklat atau malah keabuan gitu ya, pucet. Terus tekstur daging ikan segar itu biasanya masih padat tapi kenyal. Nah kalau ikan kurang segar dia agak lembek, terus kalau ditekan itu biasanya berbekas gitu ya, ada bekas penyok. Nah, terus untuk sisiknya ikan segar itu biasa mengkilap, sisiknya juga masih menempel kuat. Tapi kalau ikan yang kurang segar dia itu keruh sisiknya, kemudian mudah lepas gitu ya. Ada sebenarnya 2 teknik pemotongan pada ikan, yaitu filleting dan skinning. Fillet itu seperti yang kita tahu, dia itu memisahkan bagian ikan dari kepala dan duri, jadi yang diambil tuh daging sama kulitnya gitu ya. Terus kalau untuk skinning itu dia proses menguliti, jadi kulit ikannya plus sisiknya ya itu dilepas. Contohnya pada ikan sole gitu ya, ikan apa yang pokoknya kulitnya tebal untuk skinning ini. Nah setelah dikuliti, beberapa ada yang di filleting lagi gitulah. Skinning itu dikuliti kemudian filleting gitu. Sekian pembahasan materi dari saya, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.